Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 311-320. Dongeng Donghua. Bab 311. Remaja di perpustakaan. Kehidupan Ren Xiaosu tiba-tiba menjadi tenang. Setiap pagi setelah makan, dia mulai mengajak Wang Yuqi berlatih kebugaran fisik. Dia hampir tidak membiarkan Wang Yuqi hampir berhenti berlatih dan muntah. Ketika mereka berolahraga, Luo Wei berjongkok di dinding dan membimbing, "Kamu sangat malu untuk berlatih begitu banyak, itu tidak sistematis dan tidak ilmiah." Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba ingat, Luo Hao dulunya tangan yang baik untuk membawa pasukan. Dia harus mahir dalam hal ini. Dia memandang Luo Wei dan berkata, "Kamu bahkan tidak mengatakannya, kamu mengatakan bahwa metode ini tidak ilmiah, maka sainsmu." Hei, mata kecil Luo Xiao cerdas, kamu tidak menggunakan metode radikal, aku ingin melatih mereka, tidak mungkin. Makanan kami diberikan kepadamu, kata Ren Xiao Su tegas. Kamu sangat baik. Luo Wei tidak percaya. Kesenjangan antara makanan dari kedua belah pihak sudah muncul. Makanan yang untuk Luo Wei adalah semua tipu muslihat, kubis, dan acar. Jaring untuk Ren Xiao Su adalah ikan besar dan daging besar. Kondisi kehidupan Xiaosu tidak pernah begitu baik, setiap hari. Makanlah kaki ayam, jangan pernah patah. Kaki ayam dan babi rebus ada di atas meja, dan aromanya bisa mengambang di dinding. Raungan di sebelahnya menangis. Ren Xiaosu berkata, Anda bertanggung jawab untuk memberi mereka rencana olahraga, mengawasi mereka untuk berolahraga, dan Anda bisa datang dan makan bersama ketika Anda makan setiap hari. Di sebelah Luo Yi, ada 4 orang. Luo Fatzi datang ke sini sebagai negosiator dan tidak bisa membawa terlalu banyak orang. Karena itu, Ren Xiaosu menghitungnya. Dia merasa masalah makanan yang diberikan kepada keempat orang ini tidak besar. Luo Yan berkata sambil tersenyum, "Saya malu, saya tidak mencoba untuk makan. Saudara laki-laki saya dari keluarga King masih melewatkan makan. Saya hanya melihat bahwa rencana pelatihan yang Anda tentukan tidak ilmiah, jadi saya ingin membantu." Bantu kamu. Petik 2. Ya, kamu benar, Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk bergaul dengan mulutnya yang lebih murah. Tapi aku agak penasaran. Untuk apa kamu berlatih? Luo Wei agak penasaran, kamu tidak berniat membiarkan mereka pergi untuk bergabung dengan tentara. Kekuatan fisik pelatihan tidak baik. Ini bukan skala sistem. Kekuatan individu tidak dapat bersaing dengan yang luar biasa. Ren Xiaosu mengabaikannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akan membiarkan Wang Yuqi dan yang lainnya menerima lebih banyak robot nano di masa depan. Memang, jika itu hanya pelatihan tetapi tidak ada robot nano, maka Wang Yuqi dan yang lainnya tidak begitu berarti dalam pelatihan. Xiao Xiao membiarkan mereka berlatih untuk manipulasi robot nano yang lebih baik di masa depan. Setidaknya penundaan harus dipersingkat menjadi dalam 0,1 detik untuk membentuk pertarungan yang efektif. Jika ada 8 nano warriors di sekitar, itu akan sangat membantu, dan ada lebih dari 8, dan ada Yan Liu Yuan dan Li Qingzheng, dan para siswi mulai berolahraga secara spontan. Awalnya, Xiaosu tidak bermaksud melibatkan siswa perempuan dalam pertempuran, tetapi setelah siswa perempuan mengalami begitu banyak kesulitan, mereka juga tumbuh banyak. Adapun dari mana robot nano berasal, terserah pada Xiaosu untuk menemukan solusinya. Bukankah yang juga membuat robot nano? Karena istana dapat memberikan sikat Li, maka pasti untuk menyikat. Ren Xiaosu, yang benar-benar terbebaskan, masuk ke perpustakaan setiap pagi sejak pagi. Ketika Xiaosu pergi ke pintu perpustakaan, dia menemukan bahwa perpustakaan tidak membuka pintu. Ketika dia tiba di 10 pagi, dia melihat seorang paman dengan kepala ayam. Paman melihat bahwa Xiaosu, yang sedang menunggu di pintu, adalah sekilas lihat buku itu. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, apakah waktu pembukaan untuk merek ini belum jam 8.30 pagi?
Oh, kata paman itu, aku biasanya datang pada sore hari, dan ada sangat sedikit orang, jadi aku akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Sehingga kamu akan memanggilku terlebih dahulu jika kamu datang, aku akan memberimu buka pintunya. Said, pamannya menulis nomor telepon kepada Ren Xiaosu, yang merupakan nomor telepon rumahnya. Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki sedikit keraguan. Bagaimana mungkin ini berbeda dari apa yang dikatakan Wang Yuqi? Adapun kekuatan pertahanan perpustakaan ini, siapapun yang membaca buku dapat melakukannya. Kartu kredit macam apa yang Anda butuhkan? Dan paman memikirkannya saat ini, tetapi saya tidak tahu dari mana anak itu berasal. Ketika saya mengambil liburan musim dingin, saya tiba-tiba bersumpah untuk belajar keras, dan saya ingin menjadi anggota penghalang yang berguna. Setelah beberapa hari antusiasme anak tersebut, itu telah memudar. Anak-anak tetangganya seperti ini. Ketika mereka sedang berlibur, mereka memiliki banyak rencana belajar untuk diri mereka sendiri. Jika rencana itu berhasil, maka anak itu akan dapat belajar satu generasi dari banteng akademik dan berkontribusi pada kemajuan umat manusia. Tapi rencananya hanya rencana. Ketika perpustakaan asli pertama kali didirikan, yang bahkan mengirim tentara untuk menjaga sisinya, ini untuk mencegah orang merampok buku dan mencuri buku, kemudian mereka menemukan bahwa penghuni di penghalang ini bahkan tidak membaca buku setelah lulus dari sekolah menengah. Sebaliknya, ketika ada bintang-bintang kecil di penghalang untuk membuat lagu-lagu baru, pintu konferensi penuh sesak dengan orang-orang. Jadi, perlahan-lahan ada seorang paman yang tersisa di sini untuk menjaga. Menunggu sampai hari berikutnya, Ren Xiaosu, untuk mencegah situasi kemarin terjadi, bangun jam 7 pagi dan memanggil paman untuk membiarkan pihak lain membuka pintu. Pada hari ketiga, masih demikian. Sampai hari ke-10, paman itu bertanya-tanya ada sesuatu yang salah. Dia membuka pintu dan menarik Ren Xiaosu di pagi hari. Tunggu. Ren Xiaosu tertegun, apa? Paman mengenakan lingkaran hitam mahjong sepanjang malam, dan berkata, kamu datang setiap hari, jangan istirahat. Gelombang dongeng Donghua gelombang tidak lelah, kata Ren Xiaosu, apa istirahat yang baik? Aku mengatakan yang sebenarnya, kata paman. Aku sangat sulit untuk membeli kantor publik ini sebelum aku dalam kedamaian. Aku mendengar bahwa pekerjaan administrator perpustakaan itu mudah, dan aku tidak harus bangun pagi-pagi. Akibatnya, aku di sini. Saya merasa seperti telah kembali ke 10 tahun yang lalu. Petik 2. Pandangan Ren Xiaosu pada An Yu, apa yang harus saya lakukan? Dengar, kamu seharusnya meminta aku untuk sarapan. An Yu berkata dengan wajah hitam. Ren Xiaosu dengan hati-hati menatap An Yu sebelumnya, kamu tidak terlalu miskin untuk tidak punya uang untuk sarapan. Hahaha, An Yu melihat ke depan dan tersenyum, kalian berkata bahwa aku tidak punya uang untuk sarapan, dan hasilnya benar-benar membuatmu benar. Dengan keras Ren Xiaosu mengambil 10 yuan di depan tangan An Yu, pergi sarapan, aku tidak akan pergi, aku masih membaca. Wang Yuqi, mereka datang ke perpustakaan setiap sore, dari jam 1 siang sampai 6 sore, buku-buku perpustakaan di sini tidak bisa dipinjam, jadi mereka hanya bisa dilihat di sini. Ren Xiaosu merasa bahwa dia lebih buruk daripada Wang Yuqi, dan dia harus menghabiskan 2 kali lebih banyak waktu untuk menebusnya. Ketika dia selesai sarapan dan menyeka mulutnya kembali ke perpustakaan sebelum dia pergi ke perpustakaan, dia sengaja pergi menemui Xiao Xiaosu. Dia hanya melihat perpustakaan kecil. Hanya Xiao Xuan yang duduk dengan tenang di meja, dan hanya dia membalik-balik halaman di perpustakaan. Suara. Bab 312 Administrator Perpustakaan. Di pagi hari, Ren Xiaosu membaca buku di perpustakaan, sementara An Yu duduk di pintu perpustakaan, bersandar di kursi dan berteriak. Jika matahari bersinar dari luar pintu ke depan penjaga keamanan, sebelum keamanan, buku akan tertekuk pada wajah untuk menghalangi cahaya. Setiap pagi ketika Xiaosu datang, dia secara sadar akan menembakkan 10 yuan untuk An Yu sebelumnya, dan sebelum An Yu, dia tidak perlu memanggil Xiaosu untuk memanggilnya. Setiap hari pukul 8.30 pagi, dia menguap di pintu. Perlahan-lahan, sebelum An Yu, aku merasa bahwa itu sangat tidak nyaman bagi yang tua. Dia biasa bermain mahjong sepanjang malam, dan kemudian tidur nyenyak di rumah di pagi hari.
Akibatnya, setelah kedatangan Ren Xiaosu, dia hanya bisa tidur di kursi di perpustakaan. Apakah nyaman tidur di tempat tidur dengan kursi? Mengambil keuntungan dari tidak ada seorang pun di perpustakaan, sebelum keamanan, saya mengamati buku yang sedang dibaca Ren Xiaosu. Akibatnya, dia hampir tertawa dan mati, dan ternyata menjadi buku teks matematika, fisika, dan kimia SMA. Ren Xiaosu bersikeras pada perpustakaan selama berhari-hari, dan bagaimanapun, biarkan An Yu terlihat sedikit di depan, dan An Yu mengatakan bahwa perpustakaan akhirnya datang ke sekolah yang bagus. Tetapi hasilnya adalah buku teks sekolah menengah. Melihat usia Xiaosu, bagaimana saya bisa mendapatkan tahun senior? Penulisan bersama adalah siswa miskin yang mulai les dari awal. Sebelum An Yu, aku melihat jari-jariku dan meninggalkan ujian masuk perguruan tinggi selama sebulan. Sekarang, apakah mungkin untuk mendapatkan uang sekolah menengah? Sebelum dia berada di depan An Yu, dia berjalan berkeliling, dan Xiao Xiaolian bahkan tidak memandangnya. Sebelum keamanan, saya tidak bisa menahan diri, Anda sedikit terlambat untuk membuat kelas. Hanya 3 bulan lagi dari ujian masuk perguruan tinggi. Ren Xiaosu menatapnya, aku tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jangan berpartisipasi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Maka kamu belajar apa yang tinggi dan fisik? An Yu terkejut, apakah tidak pergi ke pabrik setelah lulus? Berguna untuk mempelajari hal-hal ini. Pengetahuan itu berguna, dan pengetahuan yang dipelajari adalah miliknya sendiri, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Sebelum An Yu mengangkat bahu dan berbalik, jangan lupa untuk pergi sebelum sarapan setiap hari. Jika bukan karena Anda, saya tidak perlu makan sarapan sama sekali. Biaya ini karena Anda hanya memiliki lebih banyak. Ketahuilah, kata Ren Xiaosu. Namun, sebelum Yu tiba-tiba mengetahui bahwa selain Ren Xiaosu, masih ada sekelompok siswa yang tiba-tiba melihat buku di sore hari. Siswa laki-laki dan perempuan memiliki lebih dari 20 orang, dan mereka duduk di perpustakaan selama 1 sore, selama beberapa hari. Saya harus tahu bahwa meskipun beberapa orang telah membaca buku pada sore hari, itu tidak akan sering dan stabil, dan jumlahnya sangat rapi. Kelompok siswa ini, diorganisasi dan didisiplinkan dan duduk di sebelah Ren Xiaosu. Sebelum tidur di sore hari, An Yu melihat dan menemukan bahwa Wang Yuqi dan yang lainnya semuanya terkait dengan buku-buku manufaktur mekanik, yang sudah melebihi garis besar sekolah menengah. Ketika perpustakaan ditutup, Wang Yuqi tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu, pemimpin regu, haruskah kamu pulang? Sebelum An Yu, ia terpana di tempat itu. Remaja yang memberinya sarapan setiap hari masih menjadi pemimpin regu kelompok siswa ini. Siswa biasa belajar hal-hal tingkat super, pemimpin regu belajar mandiri sekolah menengah. Ini semua berantakan. Ren Xiaosu mendongak dan menatap langit, kamu kembali dulu, aku akan menonton lagi. Hei, An Yu tidak bisa duduk diam, aku harus tahu kapan aku pulang kerja. Beri kamu 50, kata Ren Xiaoxiao tanpa menaikkan. Saya tidak bahagia di hadapan An Yu, itu tidak akan berhasil, saya harus pergi bermain mahjong. Mungkin saya bisa membalikannya malam ini. Ren Xiaosu meletakkan buku itu kembali di rak tanpa sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Kalimat pertama sebelum Xiaosu melihat An Yu keesokan paginya adalah, sudah berakhir. Bagaimana mulut anakmu begitu pecah, gigi depan Yu sakit, ini yang harus kamu tanyakan. Itu kerugiannya, Ren Xiaosu menembakkan $10 pertama untuk An Yu, makan sarapan. Sebelum memegang An Yu, dia memegang $10 dan merasa dihina. Pada sore hari, ketika Wang Yuqi kembali, An Yu tiba-tiba duduk di seberangnya, dan Xiao Xiao menatapnya dengan tatapan aneh, apakah ada sesuatu? Sebelum An Yu berkata, Anda mengetahui tentang pembuatan mekanik utama, tetapi Anda tidak membaca buku. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dan dia melirik buku di tangan Wang Yuqi dan yang lainnya, apa yang harus kulihat? Tanpa pengajaran guru, mereka hanya bisa meraba-raba maju dengan batu-batu melintasi sungai, dan kemajuannya sangat lambat. Meskipun Jiang bukan seorang guru, Jiang adalah seorang guru bahasa. Pada saat ini, An Yu berkata, 500 yuan, saya beritahu Anda apa yang harus dilihat. Ketika suara itu baru saja jatuh, Ren Xiaosu melemparkan 500 yuan di masa lalu.
Wang Yuqi berbisik di sampingnya, pemimpin pasukan, bagaimana aku merasa bahwa dia pembohong. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, si pembohong bahkan tidak akan punya uang sarapan. Sebelum keamanan, dia hampir hancur, dan ini dalam kegelapan, dia tidak cukup untuk menjadi pembohong. Sebelum An Yu, dia mencibir dan berkata, jika Anda ingin mempelajari mekanisme sistem, Anda tidak ingin belajar untuk pergi. Anda ingin belajar berlari. Anda harus belajar matematika dan fisika terlebih dahulu. Ren Xiaosu mendengarkan dengan diam-diam di belakang kursi, dan Wang Yuqi dan yang lainnya sudah mulai membuka buku dan bersiap untuk membuat catatan. Saya menyarankan Anda melihat analisis matematika, Chen Jixiu sebagai pengantar, kemudian aljabar linier adalah suatu keharusan, dan Anda belum cukup belajar dalam kurikulum sekolah menengah. Jangan membaca, Jenderal, sebuah buku terlempar di atas meja di hadapan An Yu, lihatlah selebaran Feynman ini. Analisis. Aku tidak harus melihatnya terlebih dahulu. Adapun metode fisika matematika, itu tergantung pada Wang Dexin. Semua orang berbicara tentang hal-hal seperti variabel nyata, fungsi khusus, persamaan matematika, dan sebagainya. Itu tidak membuat banyak perbedaan. Kamu ingin melihat panasnya. Kamu juga harus melihat elektrodinamika. An Yu berkata dalam aliran tanpa akhir selama setengah jam. Ren Xiaosu merasa bahwa rangkaian pembelajaran ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Akibatnya, sebelum waktu ini, mulut An Yu membanting mulutnya dan berkata, ini baru memulai, aku benar-benar ingin terlibat. Untuk pembuatan mekanik yang mendalam Anda masih jauh di belakang. Ren Xiaosu memahami bahwa bekerja sama dengan produk ini adalah slogan cepat. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan orang normal sebelum keamanan. Bahkan jika itu adalah pembohong, saya takut bahwa saya tidak akan membawa begitu banyak barang untuk mendapatkan 500 yuan. Kuncinya adalah tidak ada yang bisa mengajarinya kembali. Ren Xiaosu memandang An Yu sebelum berkata, kamu datang untuk mengajar mereka, aku akan membayarmu satu kelas 500. Di depan mata An Yu, matanya cerah tetapi hasilnya segera diangkat, waktu saya sangat berharga. 400. Hei, bagaimana ini semakin berkurang? 300. Aku mengajar. 500. Tidak ada uang sepeser pun. Ren Xiaosu tertawa, jika kamu tidak mengajar dengan baik, aku tidak membayar. Bisakah saya mengajar? Mata Yu membelalak, saya aman sebelum. Saya sudah memberitahu Anda tidak mengerti. Hanya saja sebelum keamanan ini, saya tiba-tiba merasa bahwa remaja di depan saya lebih rumit dari yang saya kira. Siswa biasa yang akan membayar 500 yuan untuk kelas terakhir. Yang keempat adalah menebus kemarin. Dorong buku teman, penulis baru binatang buas Zai Zai, Raja Naga Adadi. Pendahuluan, prajurit binatang kesayangan super yang telah jatuh di atas sungai tenggelam dalam sejarah panjang. Peradaban mekanis meningkat dalam pengepungan cacing pasir. Mantan prajurit naga telah menghilang, dan sekarang para dewa menjaga peradaban manusia. Zhang Qingyang dan kucing yang bangga, secara tidak sengaja memulai pawai panjang untuk menemukan peradaban binatang buas. Bab 313, Seseorang. Sebelum An Yu menerima uang itu, dan berfungsi sebagai uang Xiaosu, ia pergi ke pasar barang bekas untuk membeli papan tulis dan menaruhnya di perpustakaan, bahkan di venue. Pada awalnya, berdasarkan pemahamannya tentang Ren Xiaosu, ia berpikir bahwa proses pengajaran bisa sangat sulit, setelah semua pemimpin pasukan adalah pemain sekolah menengah otodidak. Di mana siswa lain dapat pergi. Jika kamu mati, kamu akan lebih kuat dari Ren Xiaosu. Meskipun buku-buku yang saya baca sebelumnya semuanya adalah buku-buku mekanik kelas super, ini adalah tipikal dari sisi berlawanan dari mata anti asing yang tidak ingin saya jalani. Akibatnya, ketika pengajaran yang sebenarnya selesai, An Yu tiba-tiba menemukan bahwa fondasi Wang Yuqi dan yang lainnya cukup baik. Meskipun saya berbicara tentang peningkatan dasar fisika matematika, ini bukan sesuatu yang siswa sekolah menengah dapat langsung mengerti. Tetapi Wang Yuqi dan siswa mereka sangat nyaman ketika mereka belajar. Tidak peduli yang mana salah satu siswa yang ditarik, itu adalah siswa terbaik di sekolah menengah, ini adalah jenis peluang untuk masuk ke universitas. Sebelum An Yu mengerutkan kening, apakah Anda ingin mengambil universitas?
Anda tidak perlu belajar hal-hal ini di universitas. Wang Yuqi menjawab, kami tidak kuliah. Oh, aku tidak banyak bicara sebelum Anyu. Sayang sekali bibit ini tidak masuk perguruan tinggi. Tetapi karena para siswa ini tidak siap untuk kuliah, mengapa mereka harus mempelajari hal-hal ini? Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Anyu, dia hanya bisa mengumpulkan uang dari kelas mengajar. Sebelum penemuan Anyu, Wang Yuqi dan yang lainnya berkeringat setiap sore, seolah-olah mereka baru saja selesai berlatih. Dia bertanya, mengapa kamu di sini? Ayo berlatih, jawab Wang Yuqi singkat. Ini membuat Anyu lebih bingung, kamu masih harus berlatih kebugaran fisik. Apakah sudah siap menjadi seorang prajurit? Bukan seorang prajurit. Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menanyakan ini? Wang Yuqi memperingatkan, pemimpin pasukan meminta kami untuk berlatih, dan kami berlatih. Sebelum Anyu adalah seorang guru, jadi Wang Yuqi masih harus menghormati orang-orang yang mengajari mereka pengetahuan. Tetapi jika Anyu mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak terkait dengan pengetahuan, ia akan waspada. Sebelum Anyu, dia bertanya-tanya apa yang salah, dia adalah pemimpin pasukanmu. Kamu dengarkan dia seperti ini. Ren Xiaosu membiarkan mereka belajar, mereka akan belajar, biarkan Xiaosu membiarkan mereka berlatih kekuatan fisik, mereka akan melatih kemampuan fisik, bagaimana menjadi begitu patuh. Saya ingin tahu bahwa ketika saya masih di sekolah, saya juga pemimpin regu. Ketika siswa di kelas menganggapnya serius, mengapa kesenjangan antara pemimpin regu dan pemimpin regu begitu besar? Hari-hari ini, Ren Xiaosu keluar setiap pagi dan pulang pada malam hari, sendirian. Saya harus mengatakan bahwa hari seperti ini adalah ketenangan yang langka baginya. Ren Xiaosu menikmati hari seperti itu, dan akan lebih baik jika tidak ada yang mengikutinya. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melepas pakaian biasa di pintu, pada hari ketiga, Ren Xiaosu menemukan bahwa setiap hari ketika dia keluar, akan ada orang yang berbeda di belakangnya. Untuk mengikutinya, orang-orang ini bahkan menggunakan metode pemantauan silang. Ketika jalan muncul, orang yang pertama kali melacaknya akan selalu berada di arah yang berbeda darinya. Dan kemudian orang berikutnya akan mengambil alih. Ini adalah sekelompok orang yang cukup profesional dalam metode mereka. Jika mereka bukan wawasan tajam dari pelatihan Xiaosu di hutan belantara, saya khawatir saya tidak dapat benar-benar menemukan satu sama lain. Siapa yang mau mengikutinya, mengapa dia harus mengikutinya? Ren Xiaosu percaya bahwa beberapa identitasnya tidak terekspos, jadi di mata banyak orang, ia harus menjadi emigran biasa. Dan hal ini pasti ketidaktahuan Yang Xiaoyu. Jika diatur oleh Yang Xiaoyu, dia harus tahu bahwa jika Ren Xiaosu benar-benar ingin lari, kelompok orang biasa ini tidak dapat mengejar ketinggalan. Pihak lain mengikuti hari ini demi hari, retakan tulang Ren Xiaosu secara bertahap mulai menutup, dan bahkan banyak tempat tidak perlu robot nano untuk memperbaikinya. Ketika cedera benar-benar sembuh, dia dapat mengambil waktu untuk pergi ke kelas pertempuran, dan dia sangat menantikan kursus ini. Sebelum Anyu, saya melihat bahwa Xiao Xiao selalu duduk dengan tenang di perpustakaan, kecuali dia berganti buku, dia tidak akan bergerak. Dalam hal ini, Ren Xiaosu benar-benar sangat perhatian ketika membaca buku. Di sisi lain, gerakan Ren Xiaosu akan menjadi sedikit sakit, jadi dia tidak bisa bergerak tanpa bergerak. Pada saat ini, Xiaosu berjalan menuju perpustakaan, dia tidak bermaksud membuat orang tersebut khawatir, walaupun dia tidak tahu apa yang dimiliki pihak lain. Itu adalah pilihan terbaik untuk membiarkan orang lain menganggap dirinya sebagai orang biasa. Zhang Jinglin suatu kali memberitahunya sedikit pengetahuan, yaitu, ketika Anda mencurigai seseorang mengikuti Anda, maka Anda berhenti dan melihat arloji. Pada saat ini, orang-orang yang mengikuti Anda juga akan memandang rendah arloji. Tapi Ren Xiaosu tidak melakukan ini karena dia tidak memiliki arloji sekarang. Di rumah Yang Lan membacanya dengan dokumen. Dia memiliki rabun jauh, jadi dia akan memakai kacamata ketika dia membaca dokumen. Namun, ketika dia berada di luar, dia biasanya tidak memakai kacamata, karena miopia tidak terlalu serius, mungkin 2 atau 3 baidu. Pada titik ini, ada seorang pembantu rumah tangga yang berkata, "Tuan, orang dari divisi Miao datang."
Yang Lanan memikirkannya dan berkata, biarkan dia masuk. Itu adalah seorang wanita yang sangat muda, mungkin hanya di awal usia 20-an, tidak terlalu cantik, tetapi sangat temperamen. Jika dia berjalan di jalan sebagai teman perusahaan, dia akan menjadi wanita muda dengan pesona yang mempesona. Dia dengan hormat datang ke meja yang, bos, mengawasi anak itu selama beberapa hari, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setiap hari ada 2 poin dan 1 baris. Selain pergi ke perpustakaan, saya pulang ke rumah dan tidak pergi ke tempat lain. Bekerja keras untuk memenuhi salju, pernahkah kamu hilang? Tanya Yang. Tidak, kata gadis Zhou Yingsui, dia sangat canggung. Dia bahkan tidak menemukan kita untuk melacaknya. Kamu tahu, saya pandai dalam hal ini. Saya percaya pada penilaian saya. Sangat bagus, kata Yang Xiao. Dia berpikir bahwa ini benar-benar hanya pengungsi biasa. Nama Ren Xiaosu yang didengarnya adalah ketika King menginginkannya, tetapi King segera mencopotnya. Berita di dalam King adalah bahwa diputuskan bahwa Ren Xiaosu hanyalah pelacur biasa, jadi dia dipindahkan. Dia juga bertanya kepada Lu Yuan, dan Lu Yuan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Yang Lanan bertanya kepada Lu Yuan apakah Yang Xiaoyu mengatakan kepadanya untuk mengatakan ini. Lu Yuan mengatakan bahwa itu bukan. Yang Lanan mengerutkan kening, apakah itu benar-benar hanya flu biasa? Dia selalu merasa seperti seseorang menatapnya, tetapi dia tidak punya bukti. Dan sekarang, Ren Xiaosu tampaknya benar-benar hanya pelacur. Yang Lanan berkata kepada Zhou Yingsui, penyelidikan tidak bisa santai. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana bisa seorang pengungsi biasa tertarik pada Xiaoyan? Jika perlu, Anda dapat mengujinya. Bab 314, Raja itu pemaaf. Ren Xiaosu datang ke perpustakaan langkah demi langkah setiap hari. Ketika dia kembali ke perpustakaan dalam beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa pintu perpustakaan telah dibuka, dan sebelum keamanan, dia mengandalkan kursi di pintu untuk tidur. Dan itu tadi malam. Saya pergi bermain mahjong. Dikatakan bahwa 500 yuan sehari, uang ini cukup untuk hidup di depan keamanan, rata-rata penduduk di seluruh penghalang keluarga dengan pendapatan 3 bulan hanya 4.000 hingga 5.000. Sebulan 15.000 harus sangat lembab. Tetapi sebelum keamanan, saya harus mengambil uang ini dan pergi untuk bermain mahjong. Bahkan jika Ren Xiaosu ingin menanggung biaya kuliah ini, Wang Fugui harus diam-diam mengubah sejumlah kecil emas. Lagi pula, mereka tidak memiliki sumber penghasilan sekarang. Untungnya, emasnya masih banyak. Ketika dia memikirkan hal ini, Ren Xiaosu berharap bahwa dia akan menemukan peninggalan lain di masa depan. Dia harus mengatakan bahwa dalam peradaban manusia sebelum bencana itu semua adalah harta. Jika, seperti yang Xiaolu katakan, barang laboratorium dapat ditukar dengan jumlah uang yang tidak pernah habis seumur hidup, dan barang itu benar-benar jatuh dari surga. Tidak mengherankan bahwa sebelum perayaan, tidak terlalu bagus untuk menggali laboratorium di gunung. Asap akan memburuk dan anggur akan menguap, tetapi dokumen kertas yang disimpan di ruang tertutup tidak akan berharga. Tentu saja, beberapa orang telah menemukan bahwa anggur yang tidak mudah menguap, yang dirawat dan dilestarikan dengan hati-hati, dapat digunakan untuk membuat orang kaya dalam semalam. Ren Xiaosu mengetuk meja di depan An Yu, sudah sarapan? Ya, di depan mata Yuyu yang mengantuk, dia memandang Ren Xiaosu, tidak, ini tidak menunggu kamu membayar untuk sarapan. Aku melewati toko roti di pagi hari, dan roti itu baunya enak. Ren Xiaosu tidak mengambil suntikan 10 yuan di atas meja, pergi makan, aku akan membantumu melihat perpustakaan. Haha, masukkan 10 uang cepat ke sakunya di hadapan An Yu, orang baik. Tunggu, Ren Xiaosu bertanya-tanya, mengapa kamu harus mengeluarkan uang untuk bermain mahjong? Dalam pandangannya, tidak sederhana sebelum keamanan, seseorang yang dapat menyisir sistem untuk mempelajari logika fisika matematika dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin itu hanya seorang pustakawan biasa? Hal-hal dasar tampaknya sangat umum, tetapi pembentukan sistem memang masalah angkat berat. Di hadapan An Yu, aku memandang Ren Xiaosu dengan senyum lucu, kalau begitu aku bertanya padamu, mengapa tidak bermain mahjong? Ren Xiaosu tertegun, dan dia sebenarnya tidak bisa menjawabnya untuk sementara waktu.
Sebelum keluar dari perpustakaan, An Yu keluar dari perpustakaan dan melambaikan tangannya. Dunia begitu membosankan, bermain mahjong setiap hari dan memakannya tidak baik. Ren Xiaosu juga tersenyum. Setelah beberapa saat An Yu kembali. Dia memberi Ren Xiaosu sekantong roti. Cobalah, roti ini sangat lezat. Saya pikir Anda tidak boleh lokal, Anda seharusnya tidak pernah makan roti ini. Saya bagi Anda, pemilik toko roti ini sangat tampan, orang-orang mengirim nama panggilan, roti Sisi. Ren Xiaosu menjilat mulutnya, setelah melihat topi yang Xiaoyan, dia merasa telah menyentuh definisi kecantikan manusia. Adapun pemilik toko roti, Ren Xiaosu juga telah melihatnya. Jelas tidak begitu tampan di hadapan An Yu, atau mungkin ketika ia lewat, bawang hijau cincang di wajah roti kukus, sehingga ia memberikan skor rendah ke alam bawah sadar. Sebelum An Yu melihat buku tangan Xiaosu, "Hei, ini yang saya baca untuk kehidupan Raja Besar. Cukup bagus. Sayangnya, hanya 2 buku pertama yang diselamatkan setelah bencana. Yang terakhir tidak tahu harus kemana." Ren Xiaosu menatapnya, "Mari kita lihat. Buku yang Anda baca cukup beragam," kenang An Yu. "Saya membaca buku-buku lain-lain setiap pagi dan membaca buku teks pada sore hari. Saya telah melihat buku-buku ekonomi dalam kesan saya, membaca buku tentang sastra dan sejarah, membaca buku-buku sains populer, dan juga membaca geografi, bahkan komik yang telah Anda lihat." "Yah," Ren Xiaosu mengangguk. "Apa yang ingin Anda lihat?" An Yu tiba-tiba bertanya, "Pasti ada tujuan." "Saya membagi bacaan menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah minat. Ini murni seperti membaca. Jenis minat kedua, misalnya, ingin belajar. Makanan didasarkan pada resep, dan kategori ketiga adalah utilitarian. Misalnya, buku teks yang ingin Anda pelajari, dan masalahnya ada." "Kalau begitu aku harus tertarik," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. "Tapi apa yang ingin kamu temukan di buku itu?" kata An Yu. "Mencari tampilan dunia," kata Ren Xiaosu dengan serius. "Tidak ada kesempatan untuk membaca buku sebelumnya, dan tidak ada kesempatan untuk memahami dunia secara sistematis, jadi aku harus menghargai itu jika aku punya kesempatan." "Oh," mengangguk di depan An Yu, "kamu masih bisa melihat 2 jenis buku." "2 kategori yang mana?" Ren Xiaosu tertegun, dan bahkan dia tidak memperhatikannya. "Buku filsafat, kamu tidak melihatnya. Aku melihat kamu mengambil 1 sebelum hari sebelumnya, tapi aku kembali setelah membaca 2 halaman, kata An Yu. Ren Xiaosuo senang. Dia tidak berharap untuk mengamati dirinya sendiri dengan cermat di hadapan An Yu, hanya tidak mau menontonnya. "Filsafat, buku yang sangat menarik," kata An Yu sebelum berkata, "kamu bahkan tidak melihatnya." "Aku tidak ingin mengkhawatirkan diriku sendiri," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Kali ini giliran An Yu, dan dia tiba-tiba tertawa untuk waktu yang lama. "Agak menarik. Arti filsafat adalah memahami dunia melalui refleksi, tetapi itu adalah pemahaman orang lain, bukan untuk melihatnya. Tapi mengapa tidak melihat buku-buku politik?" Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, "Karena dunia seperti apa adanya, itu lebih menarik daripada politik." "Ayo kita lakukan," kata An Yu, berteriak di depan. "Tiba-tiba kupikir seharusnya ada banyak bahasa umum." Ren Xiaosu berkata dengan serius lagi, "Kurasa tidak. Tepat ketika saya sangat marah sebelum keamanan, perpustakaan tiba-tiba mendengar suara, 'Halo, siapapun, saya harus pergi ke perpustakaan untuk membaca.' Suaranya renyah dan jernih, dan ketika saya melihat ke belakang, saya melihat mata itu akan datang. Saya melihat seorang wanita cantik berdiri di pintu, rambutnya panas ke dalam bentuk gelombang besar, dan ruang yang samar. Ren Xiaosu bisa melihat obat tetes telinga yang jatuh ke pipi. Seperti godaan rahasia. Sisi lain menginjak sepatu hak tinggi tipis dan menunggu pemeriksaan keamanan sebelum pemeriksaan keamanan. Sebelum keamanan, dia berkata, "Miss Zhou Yingsui." "Ya," Zhou Yingsui mengangguk. "Oke, buku An Yu yang sudah ada, buku perpustakaan tidak bisa dipinjam. Jika ada kerusakan, silakan hubungi saya tepat waktu. Saya harap Anda dapat menghargai buku-buku di sini. Lagi pula, banyak buku tidak dapat ditemukan di luar." "Ya, terima kasih," kata Zhou Yingsui sambil tersenyum. Jiwa di hadapan An Yu harus dikalahkan, tidak ada yang memanggil saya.
Pada titik ini, Zhou Yingsui berjalan perlahan ke sisi berlawanan dari Ren Xiaosu, dan dia memandang Ren Xiaosu dan berkata, "Halo." Ren Xiaosu mendongak dan berkata, "Bibi baik." Di sebelah An Yu sebelum cemas, "Anak ini bagaimana mengatakannya, orang tua itu akan memberimu akar baja, takut kamu bisa menyerah." Bab 315. Fusi terkendali. Zhou Yingsui mendengar Ren Xiaosu memanggil bibinya, dia sedikit tidak nyaman, berpikir bahwa dia sekarang berusia 25 tahun pada usia muda, bagaimana dia bisa menjadi bibi. Tentu saja, Ren Xiao tidak benar-benar berpikir bahwa Zhou Yingsui sudah tua, tetapi dia telah melihat Zhou Yingsui di pinggir jalan. Mi Xiaoxi sedang membuntuti tindakan Xiaosu, berpikir bahwa ketidakberesan tidak ditemukan, dan bahkan merasa bahwa Xiao sangat bodoh sehingga dia tidak memperhatikan tindakan mereka. Namun faktanya, Ren Xiaosu terlalu malas untuk merawat mereka dan ingin merawat mereka. Selain itu, jika Anda ingin mengubah Nano Warriors dan menguntitnya, rata-rata orang tidak membiarkan nilai minat Ren Xiaosu. Namun, Zhou Yingsui bukan orang biasa. Dia tersenyum dan berkata, "Aku hampir sama dengan kakakmu. Apakah kamu akrab dengan perpustakaan ini?" Tidak terbiasa, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Zhou Yingsui berhenti. "Anda datang ke perpustakaan setiap hari." "Hampir setengah bulan. Saya juga mengatakan bahwa saya tidak terbiasa dengan itu." Dia terus tersenyum dan berkata, "Saya ingin menemukan buku yang disebut pengantar waktu. Apakah Anda tahu di mana harus meletakkannya?" Ren Xiaosu menatapnya dan dia sudah mengesampingkan sikap menolak orang ribuan mil jauhnya. Pihak lain akan berbicara keras. Hasilnya adalah pada saat ini, istana berkata, "Tugas, temukan tempat yang tepat untuk buku bagi para pencari." Ren Xiaosu tertegun, tugas ini tidak dikirim terlambat, tetapi dikirim saat ini, dan tugas itu juga menyatakan bahwa itu harus posisi yang benar. Dia masih tidak bisa merujuknya, tetapi dia benar-benar tidak tahu di mana buku itu. Tugas itu tidak dapat dilakukan. Dia memandang Zhou Yingsui dan mencobanya, "Pengantar waktu pasti ada di perpustakaan ini, atau apakah Anda mencarinya sendiri?" Zhou Yingsui mendengus, "Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa buku itu ada di penghalang 88? Saya tentu tahu bahwa buku itu ada di perpustakaan ini." Namun, Ren Xiaosu tidak begitu peduli. Bagaimanapun, dia memikirkannya. Istana membutuhkan posisi yang benar. Dia tidak mungkin salah di perpustakaan ketika dia mengatakan bahwa dia ada di perpustakaan, bukan? Istana mengatakan, "Misi ini selesai, menghargai peta pembelajaran keterampilan tingkat dasar." Ren Xiaosu hampir ingin menambahkan kaki ayam pada kecerdikannya. Pada tugas mengebor tugas, aku takut tidak ada yang bisa membandingkannya. Ketika An Yu melihat suasananya, ia dengan cepat menemukan waktu untuk beralih ke Zhou Yingsui. Zhou Yingsui adalah api perut tetapi tidak bisa mengirimkannya. Pada saat ini, sekelompok orang masuk keluar perpustakaan, itu adalah Wang Yuqi dan yang lainnya. Melihat Wang Yuqi, mereka datang ke meja tempat Ren Xiaosu berada. Ketika mereka melihat Zhou Yingsui, mereka tertegun. Ini dulunya adalah meja mereka, karena mereka harus berkumpul di sini untuk belajar. Jika Zhou Yingsui duduk di sini, mereka akan memiliki orang asing di antaranya, mereka akan merasa sangat canggung, dan mereka harus memperhatikannya. Saya harus mengatakan bahwa mereka sering melibatkan beberapa rahasia dalam pidato mereka. Setelah semua, mereka tahu terlalu banyak, dan mereka akan menyebutkannya secara sengaja atau tidak sengaja. Dan Zhou Yingsui tahu bahwa orang-orang ini seharusnya ingin duduk bersama Ren Xiaosu, tetapi dia selalu berpura-pura membaca buku dengan serius, dan berniat untuk duduk di sini dan tidak bergerak. Seseorang ingin memberitahu Zhou Yingsui apakah dia dapat mengubah posisinya, tetapi Wang Yuqi berhenti. Perpustakaan ini adalah tempat umum, dan tidak ada alasan untuk mengganggu orang membaca buku. Ren Xiaosu mengemasi buku di depannya dan berkata, "Mari kita ganti meja." Ada banyak meja di perpustakaan, ini adalah tempat yang besar, bukan meja, jadi sekelompok besar orang bergegas ke meja lain, meninggalkan seseorang yang berdiri sendiri dan memegang buku. Selain itu, Zhou Yingsui tidak membangkitkan keraguan Ren Xiaosu untuk menyamar sebagai pembaca sejati. Dia tidak tahu apakah dia sudah membacanya di sore hari.
Zhou Yingsui agak cemberut, dan ada begitu banyak orang yang mengejarnya. Mengapa dia tidak memiliki godaan di depan seorang remaja? Anak ini takut tidak ada yang salah dengan itu. Setelah hari ini, Zhou Yingsui tidak pernah bergoyang di depan Ren Xiaosu, dan bahkan penguntitnya tidak begitu sering, kadang-kadang hanya beberapa hari untuk menatap Xiaosu sekali. Namun, sebelum An Yu, kemajuan perkuliahan dipercepat banyak. Sebelum Yu Yu, dia masih menyesalkan bahwa dia tidak pernah berpikir tentang membawa siswa dengan begitu mudah. Ketika dia seorang tutor untuk membawa siswa, dia selalu merasa bahwa siswa lebih bodoh daripada satu. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin untuk melakukan penelitian sebelum An Yu. Kemudian, saya tidak tahu apa yang menjadi pustakawan untuk apapun. Jika Anda punya waktu, Anda dapat bertanya kepada Yang Xiaoyu, mungkin Yang Xiaoyu tahu. Dalam proses belajar, Wang Yuqi sesekali melukis gambar-gambar baju besi yang menyelimuti di kelasnya. Sekarang keterlambatan mereka dalam mengendalikan nanorobot telah berkurang menjadi 0,2 detik, dan kadang-kadang mereka akan memakai baju besi luar setelah ilusi. Lihat, saya senang ketika saya memikirkannya. Ketika mereka mendesain gambar lengan dan telapak tangan, mereka tertawa ketika melihatnya secara tidak sengaja. Kamu awalnya ingin merancang hal-hal seperti itu. Sudah kubilang bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Ren Xiaosu mendongak dan menatap An Yu, kenapa? Berapa banyak orang yang ingin merancang apa yang disebut mekanisme ini, membayangkan bahwa senjata tempur individu ini dapat memainkan peran besar di medan perang. Tetapi ada terlalu banyak masalah untuk diatasi, kata An Yu. Ren Xiaosu bertanya dengan penuh minat, apa kesulitannya? Kamu tidak bisa menyelesaikannya dulu, kata Yu sambil mencibir. Ada energi portabel yang sangat kuat di dunia. Hanya ada satu jenis energi di dunia, yang dikendalikan fusi nuklir. Ren Xiaosu terpana. Organisasi di mana Yang Xiaolu adalah yang paling berandal energi nuklir. Akibatnya, dia memasang perangkat fusi nuklir terkendali di baju besi luar. Apakah seluruh masa datang untuk mengejar dirinya sendiri? Apakah ada energi lain? Tanya Ren Xiaosu. Sebelum An Yu, Smashing Iron mengatakan, tidak. Setidaknya teknologi yang dikenal. Bahan baku untuk fusi adalah deuterium dan tritium. Jika teknologinya cukup maju, maka hanya deuterium yang bisa. Ada banyak deuterium di dalam air, tetapi fusi nuklir terkontrol yang ada solusinya, seperti tokamak. Bagaimana volume perangkat dikurangi hingga tubuh manusia dapat dimuat, yang merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Semakin besar jari-jari perangkat yang terlihat, semakin baik kinerja yang dibatasi energi. Jika Anda ingin mempersempitnya, Anda tidak bisa melakukannya. Sulit. An Yu tersenyum dan memandang Ren Xiaosu. Sama seperti kalian ingin melakukan ini, sama seperti bermimpi. Ren Xiaosu mengerutkan kening, energi robot nano selalu menjadi hal-hal yang kusut. Lagi pula, itu dapat diisi oleh tubuh-tubuhnya sendiri. Itu hanya pengisian selama 2 jam. Menggunakan 2 menit, itu tidak dapat mendukung pertempuran intensitas tinggi. Ada kesulitan lain yang tidak bisa diatasi. Tanya Ren Xiaosu. Ada bagaimana kamu bisa memerintahkan pelindung tubuh untuk mendengarkan instruksimu? Program ini lebih rumit, kata An Yu. Ren Xiaosu menyela, jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini adalah solusi yang bagus. Sebelum keamanan. Apa pukulannya? Namun, Ren Xiaosu tidak berniat untuk mengatakan lebih banyak. Sekarang, tidak peduli apakah itu Yang atau Li, tidak ada yang menggunakan robot nano sebagai pelindung. Alasan utamanya adalah itu agak boros. Bab 316 Alami kembali Lu Yuan. Untuk kesombongan Ren Xiaoyu, pernyataan An Yu sangat tidak dapat diterima. Apakah Anda tahu apa artinya zat yang dapat diprogram? Ren Xiaosu memandang ke depan An Yu, apa artinya itu? Materi yang dapat diprogram adalah semacam blok materi antara yang mengubah sifat fisiknya sesuai dengan perintah pengguna atau metode autosensing. An Yu mengangkat pintu sebelum dia berkata. Ren Xiaosu merenung sejenak berbicara kepada orang-orang. Singkatnya, kata An Yu, kamu ingin membuat armor luar seperti ini, maka komponen-komponennya setidaknya harus memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan mandiri. Tanpa zat yang dapat diprogram, kamu tidak dapat melakukannya secara fleksibel.
Kombinasi dan pemisahan independen. Ya, kata Ren Xiaosu dengan tenang, jangan khawatir tentang ini. Sebelum Yu, dia menjadi gila, apakah Anda mengerti orang? Jangan khawatir tentang hal-hal penting seperti itu. Sejujurnya, hal-hal ini yang dikatakan An Yu sebelumnya, kecuali energi, tidak dapat dipecahkan oleh Ren Xiaosu, dan yang lain bisa menyelesaikannya. Substansi yang dapat diprogram. Nanobots telah mampu melakukan lebih baik. Ren Xiaosu menyadari bahwa An Yu tidak pernah menjadi ahli dalam penelitian robot nano, jika tidak, dia tidak bisa mengetahui kemajuan yang dibuat oleh robot nano, dan dia jelas bukan inti dari yang. Bagaimana Anda bisa jatuh ke titik ini sebelum keamanan? Meskipun pengetahuan Ren Xiaosu jauh dari akademisi, ia dapat merasakan kebodohan dan kebanggaan An Yu sebelum ia menghadapi sains. Apa yang membuat An Yu senang menjadi pustakawan kecil di sini? Pada hari-hari berikutnya, An Yu tidak melibatkan apa yang disebut energi dan zat yang dapat diprogram, tetapi fokus pada mengajar dan bermain mahjong. Ren Xiaosu mengambil keuntungan dari Wang Yuqi untuk pulang untuk melakukan desain baju besi di malam hari. Pada siang hari, dia mampu memecahkan masalah teknis sebelum menemukan penjaga keamanan. Sebelum keamanan, dia bersedia membantu mereka menyelesaikannya satu persatu. Saya ingin datang ke An Yu sebelumnya, dan membantu Xiaosu memecahkan semua masalah. Ketika pihak lain menemukan masalah yang dia katakan, dia akan mengetahui betapa bijaksananya dia. Dia merasa bahwa Ren Xiaosu tidak peduli dengan teknologi zat yang dapat diprogram, karena tingkat Ren Xiaosu tidak cukup, dan belum menemui hambatan teknis ini. Bagaimanapun, bagaimana seorang siswa tingkat tinggi dapat memahami visinya dan bagaimana ia dapat memahami posisinya di dunia akademik. Memikirkan hal ini, sebelum keamanan, bahkan ingin membawa Ren Xiaosu menjadi anggota kelas, biarkan Ren Xiaosu tahu berapa banyak dia. Suatu hari, ketika Xiaosu siap untuk mengambil buku pelajaran dari kemarin, dia tiba-tiba menemukan catatan di sebelah buku teks. Aku tidak melihatnya sebelumnya. Ren Xiaosu mengeluarkan catatannya, dan di dalamnya ada urutan pembelajaran dan poin-poin penting dari pengetahuan yang dengan hati-hati disortir. Yang ini tahu siapa yang menulisnya, dan pasti sebelum keamanan. Ren Xiaosu menoleh dan melihat ke depan An Yu. Sulit bagi produk ini untuk menjadi misterius, apakah ini notebook Anda? Sebelum Yu, saya berteriak sebentar, oh, saya beralih ke hal-hal sebelumnya. Saya pikir mungkin ada orang yang membutuhkannya. Anda harus membawanya bersama Anda. Itu tepat untuk Anda. Beberapa kursus sekolah menengah sengaja disederhanakan. Anda harus mengikuti beberapa langkah dalam proses pembelajaran, lebih baik mengikuti metode yang saya pelajari di masa lalu. Terima kasih, berapa banyak uangnya, kata Ren Xiaosu, dan dia siap membayar ketika dia selesai. Akibatnya, An Yu sangat marah. Aku memberimu catatan bukan untuk uang. Setelah itu, An Yu sangat berkecil hati untuk pergi ke pintu untuk mengawasi pintu. Ketika Ren Xiaoxiao tersenyum kembali ke kursinya, ia harus mengatakan bahwa setelah bagian depan penjaga keamanan, baju besi luar menjadi lebih baik dan lebih baik. Dalam kata-kata An Yu, ilmu pengetahuan adalah subjek yang sangat misterius. Ketika sebuah desain lebih dekat ke akal, semakin banyak memiliki keindahan yang unik. Itulah keindahan yang benar-benar dapat menaklukkan jiwa. Tunggu, Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir bahwa ia tidak hanya mendapatkan peta pembelajaran tingkat dasar, hal ini tidak dapat mempelajari kemampuan luar biasa. Tetapi mempelajari keterampilan biasa masih sangat berguna. Awalnya, dia ingin melihat yang Xiaoyu menggunakannya lagi, tetapi Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa dia harus pergi jauh untuk mempelajari yang Xiaoyu. Dan tidak ada seorang pun sebelum dia bisa belajar. Untuk mengetahui keterampilan matematika dan fisika yang Xiaoyu, harus ada profesionalisme tingkat tinggi seperti sebelumnya. Bukannya yang Xiaoying tidak pintar, tetapi bahwa profesi memiliki spesialisasi. Tidak perlu mengambil amatir untuk membandingkan dengan profesi. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu berkata dalam benaknya, gunakan peta keterampilan. Istana menjawab pemilihan acak keterampilan target. Bermain mahjong, tingkat master, tuan rumah tidak memiliki keterampilan lanjutan yang sesuai, hanya dapat belajar untuk maju, apakah akan belajar?
Ren Xiaosu tiba-tiba menatap An Yu, yang jelas merupakan keterampilan utama, mengapa dia kehilangan uang setiap hari. Pasti ada masalah di sini. Apakah ada yang membuat lubang? Atau lawan keluar dari yang lama? Sebelum An Yu, Ren Xiaosu mengawasinya, lihat aku. Tidak ada, diikuti oleh Ren Xiaosu dalam benaknya untuk menanggapi istana, belajar. Saat ini, cedera Ren Xiaosu hampir sama baiknya. Selama dia tidak berolahraga dengan giat, tidak akan ada masalah serius. Bahkan tidak menyakitkan untuk bergerak. Akhirnya, saya harus belajar untuk bertarung, dan saya tidak tahu siapa yang diperintahkan guru tempur yang Xiaolan untuknya. Yang Xiaoyu memberitahu dia alamatnya. Tidak jauh dari perpustakaan. Ketika dia merasa bahwa cederanya baik, dia bisa pergi sendiri. Ada aula seni bela diri. Di perpustakaan di siang hari, pergi ke aula seni bela diri di malam hari, dan biarkan kehidupan Xiaosu lebih memuaskan daripada sebelumnya. Dia mencari alamat yang Xiaoyu berikan padanya. Aula seni bela diri tampaknya berada di gang kecil dan tidak boleh terkenal. Nan Geng Hutong, kata Ren Xiaosu, ada di sini. Itu memang gang kecil. Ren Xiaosu berpikir bahwa seseorang sedang membuka aula seni bela diri di Hutong ini. Aku takut akan kehilangan uang. Jika sewa air dan listrik tidak cukup baik, aku tidak akan bisa mengembalikannya. Akibatnya, di pintu masuk aula seni bela diri, Ren Xiaowei menemukan bahwa ada banyak siswa di dalam, dan ada puluhan siswa berdiri di halaman lebih dari 200 flat. Ada banyak orang tua yang berdiri di luar pintu, menunggu seni bela diri menjemput anak-anak sepulang sekolah. Melihat ke atas, saya melihat bahwa kusen pintu dan plakat aula seni bela diri diukir dari kayu solid. Itu akan terlihat seperti beberapa tahun. Permukaan kayu itu terkikis oleh hujan, sehingga ada beberapa tanda abu putih. Saya melihat kata-kata, Lujia, pada plakat. Ren Xiaosu memikirkannya, bukankah dia masih tahu pemiliknya? Dia berjalan masuk dan berkata kepada seorang pelatih, halo, saya mencari pemiliknya. Tapi lihat pelatih berteriak di dalam tanah tua, seseorang mencari. Lu Yuan keluar dari dalam. Dia melihat Ren Xiaosu tersenyum ramah, masuk, jangan melihatmu untuk waktu yang lama. Orang tua di luar pintu tertegun ketika mereka pertama kali melihat Ren Xiaosu, mereka pikir itu hanya remaja biasa, tetapi mereka tidak berharap akan terkejut bertemu Lu Yuan secara pribadi. Bab 317 Kualitas yang berharga. Ketika Ren Xiaosu melihat kata-kata Lu Jia, ia menyadari bahwa guru tempur yang Xiaoyu untuknya adalah Lu Yuan. Sebelum penghalang 109, Lu Yuan santai berjalan dalam kekacauan, dan Yang Xiaoyu mengawalnya di gedung bertingkat tinggi. Pada saat itu, Xiaosu tidak tahu bahwa Lu Yuan adalah orang yang. Namun, Ren Xiaosu tidak yakin apa hubungan Lu Yuan dan Yang Xiaoyu. Sekarang ada perang sengit di garis depan yang, meskipun tampaknya pemenang telah ditetapkan, masalahnya adalah bahwa konsorsium seperti Lu Yuan dikenal luar biasa. Mengapa tidak ada efek garis depan? Orang-orang luar biasa pada tahap ini, meskipun sulit untuk melakukan apapun di medan pertempuran frontal, tetapi selalu ada yang lebih baik daripada tidak. Dan para jenderal perlindungan yang menyertainya juga sangat baik. Oleh karena itu, ketika Ren Xiaosu melihat momen Lu Yuan di penghalang, dia menyadari bahwa hubungan antara Lu Yuan dan Yang Xiaoyu mungkin lebih dekat daripada hubungan dengan konsorsium Lu Yuan dan Yang. Lu Yuan membimbing Ren Xiaosu untuk pergi ke halaman belakang. Dia berjalan dan tersenyum, tidak perlu berhati-hati. Dulu aku adalah pembantu rumah tangga keluarga mereka. Xiao Xiao juga seorang gadis yang tumbuh. Kamu memanggilku Lusu. Dalam beberapa tahun terakhir, ia bermain untuk Yang, dan kali ini karena hard drive mampu mendapatkan kembali kebebasannya dan mendukung orang tua. Lu Yuan juga memahami orang-orang. Karena Yang Xiaoyu mempercayai Xiao Xiao, dia akan membuka matanya dan memperkenalkan identitasnya dalam satu kalimat. Baik Lusu, setiap milet kecil bertanya, Robert Wright juga hambatan bagaimana Anda tidak untuk mengalahkan dia sekarang tergantung pada kita bahwa tukang bonceng maju. Haha, Lu Yuan tertawa. Ketika kamu mengintai, kamu harus masuk peran. Jika kamu laten, kamu harus meninggalkan peran itu. Kalau tidak, kamu akan terjebak. Aku bukan manajer penghalang dari penghalang.
Hal-hal sebelumnya tidak ada hubungannya denganku. Ren Xiaosu berpikir bahwa hati ini terlalu besar. Tidak mengherankan kalau aku bisa dengan santai tinggal di sini dan meningkatkan aula seni bela diri. Kembang sepatu kecil, izinkan aku datang untuk belajar bertarung denganmu. Kapan kamu melihatku? Xiao Xiao berkata bahwa kamu berada di perpustakaan untuk membaca buku di siang hari dan hanya punya waktu di malam hari. Kemudian kamu akan datang di malam hari, kata Lu Yuan. Apakah kamu pernah belajar sebelumnya? Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, saya tidak pernah mempelajarinya secara sistematis, tetapi hanya ketika saya tinggal di hutan belantara. Lalu aku akan mengajarimu secara sistematis, dari kekuatan keterampilan, ke keterampilan praktis, dan kemudian melatih kecepatan reaksi dan penglihatan Anda, kata Lu Yuan. Ren Xiaosu tertegun, jangan belajar bagaimana berlatih tinju, mereka yang di luar. Ketika pertama kali memasuki pintu, ia melihat banyak anak bermain tinju dan memainkan serangkaian penampilan aneh. Akibatnya, Lu Yuan tersenyum dan berkata itulah yang dipelajari anak-anak. Dulu berbohong kepada orang tua. Sekarang orang tua, jika anak makan sedikit rasa sakit, itu tidak akan berhasil. Bagaimana Anda berlatih tinju? Ren Xiaosu mengatakan bahwa Anda cukup jujur, mengatakan bahwa Anda dapat menipu uang dengan menipu uang. Namun, dia mendengarkan Lu Yuan dan berkata, teknik mengerahkan kekuatan adalah dengan berolahraga. Anda harus menderita keras dan menguasai tubuh Anda dalam proses penderitaan. Apa yang disebut teknik powerlifting adalah ketika Anda melemparkan tinju, Anda tidak bisa hanya memukul tinju dan tidak menggunakan pinggang Anda. Tinju semacam itu tidak memiliki kekuatan. Lu Yuan melanjutkan, keterampilan praktis adalah trik membunuh yang sebenarnya, membiarkan Anda tahu apa yang harus dipikirkan ketika Anda memukul seseorang, apa yang orang lain pikirkan, dan sebagainya. Yang sangat rumit. Berapa kecepatan respon dan penglihatan? Tanya Ren Xiaosu. Kecepatan respon bervariasi dari orang ke orang, kata Lu Yuan. Tingkat reaksi semua orang akan meningkat setelah pelatihan. Tentu saja, setiap orang memiliki batas kemampuan masing-masing. Artinya, ketinggian yang dapat dicapai semua orang berbeda. Tanya Ren Xiaosu. Ya, misalnya, Xiao Yan, dia ingin menembak dan membunuh target olahraga berkecepatan tinggi, dan kesempatannya hanya sesaat. Momennya adalah 0,06 detik. Ketika kamu lahir, ada batas atas ini. Lalu kamu memilikinya, ketika kamu dilahirkan, bukan? Maka saya benar-benar tidak bisa melatihnya, dan yang luar biasa tidak akan berhasil. Waktu 0,06 detik. Ren Xiaosu berkata bahwa dia tidak pernah menggunakan titik desimal untuk menghitung waktu. Apakah kecepatan reaksi yang Xiaoyu begitu mengerikan? Pada saat ini, apa yang dikatakan Lu Yuan adalah teori bakat ketika semua orang berlatih keras, mereka dapat mencapai ketinggian tertentu, seperti tingkat master. Jika Anda ingin memecah langit-langit itu dan mengubahnya menjadi tingkat yang sempurna, Anda membutuhkan talenta sungguhan. Pada saat ini, Ren Xiaosu ingat satu-satunya keterampilan levelnya yang sempurna, Kiren, dan tiba-tiba sakit gigi. Ren Xiaosu bertanya, berapa banyak yang bisa saya coba reaksi saya? Lu Yuan tersenyum dan berkata, kami datang selangkah demi selangkah, jangan terlalu bersemangat. Karena Anda belum berlatih sebelumnya, Anda harus terlebih dahulu memahat keterampilan Anda sendiri. Yah, Ren Xiaosu tidak berdebat tentang apapun. Karena itu adalah sikap belajar, perlu untuk belajar dengan baik. Jika Anda merasa bahwa Anda sangat kuat, Anda akan puas. Keduanya datang ke halaman belakang, dan Lu Yuan menunjuk ke karung pasir yang tergantung di tengah halaman dan berkata, cobalah semuanya, biarkan aku melihat levelmu. Ya, Ren Xiaosu pergi ke karung pasir, dan Lu Yuan tiba-tiba melihatnya sedikit membungkuk, dan seluruh orang tiba-tiba membuat kekuatan tiba-tiba, dan karung pasir pecah. Lu Yuan butuh waktu lama, ini adalah karung pasir yang disiapkan khusus untuk yang luar biasa. Tapi yang mengejutkannya bukanlah kekuatan Ren Xiaosu. Kekuatan yang luar biasa tinggi dan rendah. Kekuatan yang ditampilkan oleh Ren Xiao tidak terlalu luar biasa. Ia hanya bisa dianggap kuat, tetapi tidak mengejutkan. Tentu saja, ini adalah saat Ren Xiaosu tidak digunakan untuk menghancurkan kota.
Lu Yuan terkejut bahwa pada saat Xiao Su kuat, otot-otot seluruh orang tampaknya satu dan sama tanpa cacat. Terutama gerakan kaki belakang lutut sedikit ditekuk sangat penting, banyak orang menggunakan kekuatan kaki untuk melihat kekuatan ketika mereka melemparkan tinju mereka. Apakah ini benar-benar tidak terlatih? Selain itu, ia juga dapat melihat bahwa Ren Xiaosu belum melakukan yang terbaik, tangan kiri dan lengannya selalu dalam kondisi semi-santai, dan ia dapat mengangkatnya kapan saja. Mengontrol kekuatan lebih sulit daripada menggunakan kekuatan penuh. Lu Yuan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak melakukan yang terbaik? Oh, Ren Xiaosu menjelaskan, biasakanlah itu, semua binatang buas yang ditemui di hutan belantara, kadang-kadang mereka tidak tahu taktik serangan apa yang mereka miliki, mereka harus dipertahankan. Lu Yuan berkata, cobalah menendang dan menendang ke samping. Akibatnya, kinerja Ren Xiaosu masih membuat Lu Yuan tidak dapat mengambil masalah. Mungkin ini juga semacam bakat. Lu Yuan menghela nafas, sepertinya hari-hari sebelumnya tidak mudah. Kehidupan yang santai dan santai tidak bisa dipraktikkan. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, yang utama adalah takut mati. Lu Yuan juga tertawa, Anda tidak harus mempelajari keterampilan Anda tidak perlu diajarkan. Kami mulai dengan keterampilan praktis. Ya, Ren Xiaosu mengangguk. Lu Yuan menunggu untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa dia akan memuji dia setelah dia menjadi millet kecil. Pihak lain akan bertanya kepadanya apakah dia bisa mencoba kecepatan reaksi. Akibatnya, dia tidak menyebutkan setengah dari kata-kata Xiaosu. Sangat sulit untuk belajar darinya. Ini bukan hadiah, tetapi kualitas yang berharga. Bab 318. Datang dan bantu aku. Poin utama dari pemotongan otot adalah ketika pihak lain kehilangan keseimbangan, kita akan memegang pergelangan kaki yang lain secepat mungkin. Dan menggunakan ini sebagai dasar untuk memegang betis yang lain, dan kemudian menciptakan kekuatan titik jepit di ketiak. Kompres betis Anda sehingga Anda bisa menerapkan ratusan pon tekanan pada tulang pipi dan tulang pipi Anda. Humerus adalah salah satu tulang terkuat di tubuh manusia, tetapi dengan cubitan ini, kamu bisa dengan mudah mematahkannya. Lu Yuan berkata, dia memanggil seorang pelatih untuk berspesialisasi dalam berurusan dengan Xiaosu. Keterampilan semacam ini tidak praktis, tetapi tidak dirasakan oleh cahaya. Pelatih memandangi kurus Ren Xiaosu dan tampaknya tidak memiliki kekuatan, jadi dia tersenyum dan berkata, ayo kita ke sana. Dia bertanya-tanya apakah Ren Xiaosu mungkin adalah putra keluarga yang dan dikirim oleh keluarganya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan pemiliknya secara pribadi datang untuk mengajar? Karena itu, anak seperti itu, lebih baik tidak menyakiti orang lain, dan jika sebuah keluarga mencari pintu, dia akan malu. Lu Yuan berkata kepada Ren Xiaosu. Meskipun ini pelatihan, masih perlu bagi Anda untuk memahami bahwa ide-ide tindakan didasarkan pada ide-ide tindakan, tetapi jika Anda tidak cukup cepat dan tidak cukup stabil, maka ide itu hanya bisa menjadi ide. Pada titik ini Lu Yuan berkata kepada pelatih, Anda melakukan yang terbaik, jangan biarkan dia mengunci Anda. Oke, pelatih itu berjanji. Setelah keduanya mengatur tindakan mereka, Lu Yuan tiba-tiba mengatakan bahwa pelatih hanya ingin berbalik dan mengunci Xiaosu, tetapi menemukan bahwa kakinya telah dikunci oleh Xiaosu. Ketika pelatih hanya melihat sekilas, dia merasa bahwa seluruh orang dibelenggu di tanah, dan kemudian seluruh kaki terkunci di pelukan Xiao. Tidak hanya itu, setelah Ren Xiaosu terkunci, alam bawah sadar harus mengosongkan tangan untuk mengenai tulang rusuk pelatih yang lebih rendah, dan ingin langsung menghilangkan kemampuan tempur lawan. Pada saat itu, pelatih tiba-tiba meledak ke udara, seolah mengalami hal yang sangat mengerikan. Lu Yuan dengan cepat berteriak, berhenti dan berhenti. Itu semua terjadi begitu cepat, pelatih tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan hampir pergi ke gerbang hantu. Hanya Lu Yuan yang melihatnya dengan jelas. Jika Ren Xiaosu memiliki pukulan, saya takut bahwa seluruh pelatih dihapuskan, dan mungkin itu akan menyebabkan organ dalam pecah dan mati. Pelatih berdiri dan mendengarkan komentar Lu Yuan di hati Ren Xiaoyu, bagaimana Anda ingin menjadi manusia? Ketika saya mendengar ini, sikat keringat di belakang pelatih turun.
Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, sebenarnya, saya tidak benar-benar memulai, tapi saya pikir itu akan terlalu lemah jika saya hanya mengunci musuh. Bagaimana kamu bisa secara efektif melepaskan kemampuan lawan untuk melawan, tetapi tidak untuk membunuh? Lu Yuan terlihat aneh. Tidak sama sekali, kata Ren Xiaosu, musuh yang ditemui di hutan belantara semuanya mati dan hidup. Pada dasarnya tidak ada situasi ketiga, jadi saya merasa tidak cukup untuk mematahkan kaki. Jika ada senjata di sisi lain, beri aku kesempatan dan aku akan mati. Lu Yuan terdiam untuk waktu yang lama, dia tumbuh di dalam penghalang peradaban penghalang mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyelamatkan orang dan menyelamatkan orang. Dan dengan lembut menyelesaikan kontradiksi. Tetapi hutan belantara Ren Xiaosu mengajarkan filosofi hidupnya bahwa kebajikan sama dengan kelemahan. Pelatih di sampingnya tiba-tiba merasa bahwa dia adalah seorang pelatih. Dia dipukuli oleh seorang remaja yang kurus. Dia agak malu, pemilik, saya. Tidak ada, Lu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Itu bukan masalahmu, biarkan aku berlatih dengannya, jadi tidak akan ada apa-apa, sama seperti kamu melihat sekeliling, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Katakanlah, Lu Yuan mengambil inisiatif untuk berlatih dengan Ren Xiaosu. Lagi pula, pelatih biasa itu seperti mainan di depan Xiaosu, dan tidak ada kualifikasi untuk pelatihan. Pelatih merasa lega saat ini. Ternyata bocah ini adalah orang yang luar biasa. Tidak heran kalau dia bukan lawan. Sepertinya dia hanya bisa membiarkan pemiliknya keluar. Setelah 10 menit, Lu Yuan membanting lantai, ayo lepaskan tangan dan lepaskan, akui kekalahan. Nyeri dan sakit. Pelatih di samping tertegun. Setelah Lu Yuan naik dari tanah, ia berkata kepada Ren Xiaosu, kita harus belajar mengendalikan kekuatan. Anda ingat, kami hanya ingin Anda menggunakan keterampilan ini untuk memahami secara menyeluruh kelemahan sendi manusia. Awalnya, Lu Yuan berpikir bahwa dia juga orang yang luar biasa, dan kekuatan Ren Xiaosu tidak akan terlalu berbeda. Akibatnya, dia berpikir bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mengangguk, oke, jangan bekerja keras. Baris itu, kelas hari ini akan ada di sini, kata Lu Yuan, ingatlah untuk datang setiap malam. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong hubungi saya. Xiao Li, Anda harus memanggilnya untuk mengingat. Setelah kepergian Xiao Xiao, Lu Yuan tiba-tiba memegang pinggangnya, kemarilah, datang dan bantu aku. Pelatih berbisik, pemilik, siapa bocah ini? Lu Yuan berpikir lama dan tidak tahu bagaimana menggambarkan identitas Ren Xiaosu. Ketika Ren Xiaosu pulang pada malam hari, waktunya belum terlambat, suara mahjong di jalan masih berdering. Orang-orang di 88 hambatan tampaknya tidak terlalu suka berperang di wajah yang tidak disengaja itu. Lagi pula, mereka telah menang. Masih ada pekerja di jalan yang baru saja keluar dari pekerjaan. Meskipun hambatan menyatakan bahwa mereka hanya dapat bekerja hingga 8 jam sehari, mereka tidak pernah mengawasi pabrik-pabrik yang relevan, sehingga banyak hambatan tidak begitu bahagia. Lingkaran kehidupan dari penghalang ini adalah sebuah kota. Kebanyakan orang tidak pernah keluar. Ren Xiaosu berpikir bahwa orang-orang ini lebih seperti emigran senior. Semua orang harus melayani konsorsium. Itu sama sibuknya sepanjang hari, hanya satu di hutan belantara dan satu di penghalang. Mantan Xiao Shen merasa bahwa penghalang harus ditutup pada malam hari. Tanpa pencuri, semua orang bisa saling mempercayai, tetapi tidak demikian halnya setelah memasuki penghalang. Tiba-tiba, Xiao Su mendengar suara yang dikenalnya dan membagikannya dari gang kecil, 9. Ren Xiaosu masuk ke dalam, tetapi mendapati An Yu sedang duduk di halaman kecil, bermain mahjong dengan dua wanita tua dan seorang pria tua. Ren Xiaosu bingung. Dia berpikir bahwa sebelum keamanan, dia seharusnya diadu di kasino, sehingga keterampilan mahjong master tidak bisa menang. Hasilnya tidak begitu banyak sekarang. Dia memperhatikan sebentar, tetapi melihat bahwa lelaki tua dan perempuan tua itu benar-benar menyelinap di bawah meja, dan mereka tidak melihat apapun di depan petugas keamanan. Ini terlalu bodoh. Jika Ren Xiaosu memainkan mahjong ketika seseorang mengganti kartunya, dia bisa meletakkan meja di wajah pihak lain. Sebelum An Yu melihat Ren Xiaosu, dia tertegun. Dia berkata kepada wanita tua itu,
kamu tunggu aku dulu, temanku datang kepadaku. Berkata An Yu sebelum dia bangun dan datang ke Ren Xiaosu, bagaimana bisa kamu? Suaramu yang besar, kata Ren Xiaosu, aku bisa mendengarmu berteriak 9 di 2 jalan. Bab 319. Hanya manusia yang dapat menghancurkan umat manusia. Jika bukan karena pralingkungan, Ren Xiaosu tidak bisa menemukannya di sini. Suara An Yu yang menariknya. Apakah suara itu begitu besar? An Yu tertegun sejenak, kemudian dia melirik ke langit, kau akan pulang. Yah, Ren Xiaosu memandang ke halaman. Wanita-wanita tua itu sangat bahagia. Dia dengan bertanya-bertanya kepada An Yu sebelumnya, apakah mereka akan memenangkan uangmu? Ya, tertawa di depan An Yu. Tahukah kamu bahwa mereka diam-diam mengganti kartu? Tanya Ren Xiaosu. Pada saat ini, An Yu terdiam. Dia membawa Ren Xiaosu untuk pergi keluar gang, dan Xiao Xiao tiba-tiba mengerti, kamu sengaja kehilangan uang untuk mereka. Ya, desah di hadapan An Yu. Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa di balik kejadian ini, itu mungkin juga melibatkan alasan mengapa An Yu begitu hidup sebelum Anyang. Untuk mengetahui bahwa Ren Xiaosu bertanya kepada istana, apa level matematika dan fisika sebelum keamanan, dan istana mengatakan bahwa mereka adalah tuan. Awalnya, Xiaosu berpikir itu akan menjadi level yang sempurna, tetapi istana mengatakan bahwa tidak ada nilai sempurna dalam sains, dan semua orang hanya seorang master. Argumen semacam ini dapat dipahami oleh Xiaosu. Bagaimanapun, manusia masih mengeksplorasi sains, dan mereka tidak dapat mencapai apa yang disebut tingkat sempurna. Dan seorang ahli matematika dan fisika telah jatuh ke perpustakaan pengurus. Ini berarti bahwa tidak ada cerita. Ren Xiaosu pasti tidak yakin. Ren Xiaosu bertanya, kamu siapa? Itu adalah keluarga dari 2 teman lama saya yang baik, dan keduanya juga adalah murid yang saya bawa, kata An Yu. Dalam satu percobaan, kami mengalami kecelakaan di lab kami. Karena kelalaian saya, mereka berdua adalah saya. Semua asisten meninggal dalam percobaan itu. Eksperimen apa? Ren Xiaosu menebak tes nuklir. Jika itu kecelakaan seperti itu, aku khawatir kamu tidak bisa melihat 88 penghalang itu, kata An Yu, yang tidak marah. Oh, Ren Xiaosu berpikir sebelum dia terlibat dalam pekerjaan ini, setelah itu. Lalu aku diberhentikan, kehilangan pekerjaanku, dan bahkan pacarku putus denganku. Sebelum pergi aku mengambil kura-kura yang aku miliki di rumah, An Yu menghela nafas sebelumnya. Jadi kamu depresi. Ren Xiaosu tidak mengerti. Jika tidak, jika kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kata An Yu. Ren Xiaosu merenung, setidaknya kura-kura dibagi, dan anggur dapat disatukan. Sebelum keamanan. Bukankah ini hanya sedih? Bagaimana Anda tiba-tiba berbicara tentang kura-kura? Dia tidak tahu bahwa untuk orang-orang seperti Ren Xiaosu, bahkan jika orang yang mereka cintai meninggal, mereka harus seperti biasa siapa yang bebas dan sentimental. Ren Xiaosu bertemu terlalu banyak orang di kota pasar. Keluarganya meninggal sehari sebelumnya, dan hari berikutnya dia harus pergi ke pabrik untuk terus bekerja. 2 orang berjalan di sepanjang jalan yang panjang, lampu-lampu jalan redup, dan sosok di depan petugas keamanan sangat memalukan. Ren Xiaosu berkata, kalau begitu kamu dengan sengaja kehilangan uang untuk mereka, apakah itu untuk membuat mereka hidup lebih baik? Benar, mengangguk di depan An Yu, aku tidak peduli jika aku bisa hidup, tetapi mereka berbeda. Tidak ada yang dibesarkan tanpa anak. Ayo kita lakukan, desah Ren Xiaosu, kamu cukup setia. Mereka mati karena aku, kata An Yu. Yah, sampai jumpa besok pagi. Ren Xiaosu melambaikan tangannya dan memisahkannya dari An Yu. Sebelum kesedihan An Yu, dia tidak bisa merasakan hal yang sama, tetapi dia harus menghormatinya. Sebelum Yu tiba-tiba berteriak Ren Xiaosu dan bertanya, mengapa kamu ingin belajar pengetahuan? Ren Xiaosu berkata di jalan panjang di malam yang gelap, saya telah menjawab pertanyaan ini. Tapi tahukah kamu apa tujuan akhir sains? Tanya An Yu. Aku tidak tahu, kata Ren Xiaosu, menggelengkan kepalanya. Tidak ada akhir, kata An Yu. Ini putus asa. Apa yang begitu putus asa? Ren Xiaosu bingung. Sebelum An Yu, itu tidak seperti berbicara dengan Xiaosu, tetapi berbicara pada dirinya sendiri.
Ada makhluk hidup yang hidup di tanah ini selama 165 juta tahun, dan ras manusia kita terus menjadi lebih dari 3 juta. Hanya bertahun-tahun, jadi Anda tidak perlu memikirkan bencana alam dan mutasi. Anda mungkin tidak melihat akhir dari bencana alam dalam hidup Anda. Hanya manusia yang bisa menghancurkan manusia. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa sedih. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakannya di hadapan An Yu, dan dia tidak tahu saraf apa yang tiba-tiba muncul di hadapan An Yu. Dia bertanya pada An Yu sebelumnya, menurutmu apa yang akan digunakan manusia untuk menghancurkan diri mereka sendiri? Sains. Dua kata ini luar biasa tiba-tiba di malam hari, seperti nasib yang akan datang di ujung jalan yang panjang. Penyakit saraf, Ren Xiaosu melambaikan tangannya dan pulang. Ketika dia kembali ke rumah, Ren Xiaosu mendapati bahwa semua orang sedang menunggu dirinya sendiri di halaman. Dia memandangi ekspresi semua orang, bagaimana perasaanku kalau ada yang tidak beres. Yan Liu Yuan datang dan memberinya undangan. Font pada undangan itu berwarna perunggu, dan ada pola-pola rumit di sudut-sudut dan jumbai halus yang memanjang dari engsel undangan. Undangan itu disegel dengan lilin. Ada pola domba hijau halus di segel lilin. Ini adalah tanda yang Yan Liu Yuan berkata, seseorang mengirimnya pada malam hari, mengatakan bahwa yang mengundang kami untuk pergi ke istana sebagai tamu. Akan ada banyak tamu malam itu, dan mengingatkan kami bahwa lebih baik untuk memakainya. Ren Xiaosu membuka undangan, dan bahasa undangannya sangat sopan, tetapi semua orang tahu bahwa konsorsium yang tiba-tiba mengundang dua kekasih. Dan jelas tidak sesederhana saling mengenal satu sama lain. Ayo pergi, Yan Liu Yuan berbisik, aku merasa yang tidak baik. Hongmen Banquet. Ren Xiaosuo berkata sambil tersenyum, apakah mungkin untuk minum secangkir, dan kapak pisau 3 tangan? Itu tidak akan, Yan Liu Yuan melihat Xiaosu santai, dan dia juga tertawa, tapi ini jelas tidak mudah. Jangan berpikir terlalu banyak, Ren Xiaosu menghancurkan kepala Yan Liu Yuan, bawakan kamu pakaian besok pagi, dan aku akan pergi melihat pesta konsorsium. Yah, Yan Liu Yuan berperilaku baik. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah ada yang tidak bahagia di sekolah? Tidak, sangat bagus, kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum. Ketika kamu berbohong, kamu akan tertawa seperti ini, kata Ren Xiaosu. Apakah teman sekelasmu berkerumun denganmu dan naga besar? Tidak, kamu harus istirahat, cederanya masih belum baik, Yan Liu Yuan mendorong Ren Xiaosu ke dalam rumah. Wang Fugui siap untuk datang dan berkata, hari ini, saya pergi untuk mendapatkan uang untuk emas, jadi saya tidak banyak berubah agar tidak menarik perhatian. Di tengah malam, saya mengatakan bahwa saya tidak punya uang. Xiaoxi lelah dan Anda membiarkannya beristirahat sebentar, kata Xiaoyu di belakang. Xiaosu, Anda belum makan, ada hidangan di rumah dan Anda panas, lalu berikan Anda sebutir tomat dan semur sup ayam. Ren Xiaosu tersenyum, ini adalah perasaan di rumah. Bab 320, Pembagian dan Scorpio. Setelah tidur Xiao, saudara perempuan Xiaoyu tiba-tiba mengambil Yan Liu Yuan dan bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu saudaramu tentang sekolah itu? Adik Yo kecil, bisikan, kata Yan Liu Yuan, dia mengambil Xiaoyu Ji dan keluar, tidak bisa mengatakan. Apa yang tidak bisa dikatakan, biarkan saudaramu pergi untuk belajar pelajaran dari kelompok kelinci, dan mengapa memberi kamu nama panggilan dan naga besar, dan membalikan barang-barangmu. Xiaoyu tidak baik. Pada saat ini, Yan Liu Yuan berbisik, jika Anda ingin mengajar, saya bisa melakukannya sendiri. Tetapi saudara lelaki saya di sini datang ke sini untuk adik perempuan itu, bagaimana saya bisa mengacaukannya saat ini? Setelah Yan Liu Yuan masuk sekolah, teman-teman sekelasnya langsung menebak identitasnya karena pengetahuannya yang berbeda tentang akal sehat kehidupan. Yang Xiaoyu mengatur agar Yan Liu Yuan menjadi sekolah terbaik dengan hambatan 88. Para siswa di sini bukan orang biasa, termasuk banyak orang tua yang sangat berpengetahuan, sehingga mereka sudah tahu tentang penerimaan orang-orang. Pada awalnya, para siswa secara langsung memanggil Yan Liu Yuan, dan kemudian meneruskan dan bahkan mulai mengendalikannya dan Wang Dalong memanggil bajingan, toh, hanya satu kata. Guru juga menempatkan posisi Yan Liu Yuan dan Wang Dalong di baris terakhir, dan juga secara khusus menempatkan posisi di sebelahnya kosong.
Tetapi dari awal sampai akhir, Yan Liuyuan tidak merespons secara positif. Untuk Yan Liuyuan, Ren Xiaosu sudah membayar terlalu banyak untuknya, jadi dia tidak membayar apapun untuk Ren Xiaosu. Pagi-pagi sekali, Ren Xiaosu membawa Yan Liuyuan untuk membeli pakaian, karena seseorang mengundang dirinya sendiri dan menjelaskan bahwa dia mengenakan gaun khidmat, dia tidak harus emosional. Untuk tujuan ini, Wang Fugui juga secara khusus memberikan uang yang baru saja dia ubah ke Ren Xiaosu. Meskipun dia tidak tahu emas yang berasal dari Ren Xiaosu, Firaun tahu betul bahwa masih ada banyak emas di tubuh Xiaosu, yang di luar imajinasinya. Adik Xiaoyu sangat banyak sehingga dia tidak seharusnya menghabiskan uang untuk bunga dan harus memakainya. Namun, di toko pakaian terkenal di Penghalang, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada pakaian legendaris di toko. Bos, Ren Xiaosu memanggil bos, apakah ada pakaian formal? Mari kita coba keduanya. Seorang lelaki tua keluar dengan pita pengukur di lehernya dan dua lengan di lengannya, apakah Anda ingin membeli pakaian resmi? Ren Xiaosu mengangguk, lihat, bisakah kita memakainya? Orang tua itu dengan hati-hati menatap Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan tiba-tiba berkata, maaf, saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Tunggu, Ren Xiaosu terkejut, apakah ada uang untuk dijual? Ini bukan demi uang, lelaki tua itu dengan sabar menjelaskan, hambatan untuk ini adalah kamu ingin membeli pakaian resmi, kamu harus punya kantor publik, dan itu dibuat khusus di tempat kita. Kamu untuk malam ini. Kegiatan seperti apa, penyesuaian ini akan memakan waktu lebih dari 20 hari, Anda tidak bisa memakainya sekarang. Orang tua itu juga sangat sopan, dan dia tidak merasa tinggi. Namun, fakta objektif yang dia katakan membuat Ren Xiaosu merasa sangat tak berdaya. Awalnya, dia berpikir bahwa yang mengundangnya dan Yan Liuyuan untuk membuktikan sumber keuangannya, berpikir bahwa dia tidak mampu membeli kostum formal. Ketika dia sampai di sini, dia menyadari bahwa deklarasi yang adalah status. Ren Xiaosu membawa Yan Liuyuan keluar dari pintu toko. Dia pergi mencari kartu stasiun tram dan ingin melihat tram mana yang bisa pergi ke rumah Yang. Akibatnya, ia menonton kartu stasiun untuk waktu yang lama, dan tidak menemukan stasiun di papan stasiun yang menandai Yang Manor. Ren Xiaosu bertanya kepada orang yang lewat di sekitarnya, halo, masalah, tanyakan bagaimana Anda bisa pergi ke Qingyang Manor dengan mobil. Pejalan kaki itu kagum, Qingyang Manor. Anda pergi ke sana. Mengapa Anda pergi ke sana? Ren Xiaosu menjelaskan, kita akan menghadiri makan malam dari makan malam yang malam ini. Haha, orang yang lewat tersenyum, kamu benar-benar bisa menggoda. Pergi ke pesta makan malam dan menyetir sendiri. Siapa yang akan naik tram? Orang-orang yang tinggal di sana tidak perlu memeras tram seperti kita setiap hari. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengerti bahwa tidak ada tram untuk pergi ke sana. Jika dia ingin pergi, dia harus naik tram ke sekitarnya dan kemudian berjalan sejauh lebih dari 10 km untuk sampai ke sana. Yang disebut kustomisasi pakaian, serta kendaraan yang harus diambil saat menghadiri makan malam, seperti celah antara para pengungsi dan konsorsium. Di bawah pemerintahan Penghalang, kesenjangan dalam kelas manusia seperti Scorpio yang tidak dapat diatasi, dan uangnya tidak terisi. Di mata konsorsium, uang adalah pasir isap di tangan, dan kekuasaan adalah benteng pengawal uang. Saudaraku, kata Yan Liuyuan rendah, mereka disengaja. Yah, Ren Xiaosu mengangguk. Saya khawatir bahwa pihak lain sudah mencubit pakaian formal yang tidak bisa mereka beli sama sekali. Konsorsium menggunakan otak, ini hanya pisau tumpul dalam terang dan lurus. Yan Liuyuan berpikir bahwa ada yang Xiaoyu, mungkin penghalang ini perlahan akan menerima mereka, jadi dia lebih suka berduka, berpikir bahwa mungkin akan lebih baik setelah beberapa saat. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa pihak lain hanya akan mengintensifkan, dan Yan Liuyuan berbisik, apakah Anda ingin tidak pergi? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, pergilah, kenapa kamu tidak pergi? Sebelum meninggalkan Penghalang, aku akan pergi dan melihat apa sebenarnya pesta konsorsium ini. Pada siang hari, mereka kembali ke rumah mereka. Akibatnya, mereka melihat Luo Wei makan dan minum di halaman. Ketika Luo Hao melihat kedua orang itu, dia senang, apakah tidak akan makan jamuan makan, mengapa kamu kembali begitu cepat?
Ren Xiaosu juga senang, jelas makan malam end-to-end yang baik, cara masuk ke mulut Luo Hao sangat murah. Ren Xiaosu tidak malu, kami pergi untuk membeli pakaian di pagi hari. Ketika kami tiba di toko, kami diberitahu bahwa kami harus menyesuaikan terlebih dahulu. Kami harus memiliki status layanan publik sebagai penghalang, dan tram tidak mungkin ada di sana. Ketika Luo Hao mendengar ini, dia mengerutkan kening, apakah mereka tidak mengundangmu sebelumnya, dan mereka tidak mengirimimu mobil? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Kelompok Raja Gosip ini sengaja menggantung orang, kata Luo dari meja, terlalu mengecewakan, aku akan pergi bersamamu nanti, aku akan mengenakan pakaian santai, naik tram, berjalan. Aku melihat bajingan yang mana saya berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di belakang. Saya juga menerima undangan, tetapi saya tidak bermaksud untuk pergi. Petik 2. Mengatakan, Luo Yan menyalakan undangan di tangannya, persis sama dengan Xiaosu. Ren Xiaosu tersenyum dan menatap Luo Wei, apakah kamu lagi? Kamu tidak bisa makan makanan keluargamu, kan? Luo Yan menyeka mulutnya, dan kita adalah teman-teman. Kamu tidak takut dibutakan dengan kami. Ren Xiaosu tertawa senang. Hei, kata Luo sambil tersenyum, aku seorang sandera sekarang, tetapi itu juga sandera paling mahal di seluruh barat daya. Mereka semua tahu siapa King yang ingin mengurangiku sebagai sandera untuk mengerti, tetapi beberapa rendah hati. Karakter-karakter kecil itu ingin mempermalukan saya, tetapi mereka harus cukup memperhatikan mereka. Saya baru saja membunuh orang-orang di penghalang ini. Mereka tidak berani memperlakukan saya. Sekarang Tuan King sedang merayakan, dan ada perayaan musuh. Itu saudaraku. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.